Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Organisasi dan Kelembagaan Agribisnis dengan judul Organisasi dan Kelembagaan Agribisnis di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hafizah Huta Galung, NIM 0205180023, Prodi Agribisnis Hortikultura. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Organisasi Kelembagaan Agribisnis, Ibu Dr. Insinyur Harniati MSc, dan Bapak Dr. Yoyon Haryanto SST MP. Berikut ini adalah beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi ini, yaitu yang pertama, kelembagaan pertanian, yang kedua, karakteristik petani dan usaha tani di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, yang ketiga, kelembagaan sarana produksi, keempat, kelembagaan permodalan, kelima, kelembagaan tenaga kerja, keenam, penyediaan lahan, ketujuh, kelembagaan irigasi, kedelapan, kelembagaan pemasaran, dan yang terakhir yaitu kelembagaan dan penyuluh informasi. Berikut latar belakangnya yaitu berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang 2018, Kecamatan Namorambe merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Namorambe terdiri dari 36 desa dengan luas wilayah 62,30 km dan jumlah penduduknya sebanyak 43.185 orang. Daerah ini merupakan salah satu sentra tanaman pangan di Sumatera Utara. Secara umum, ada 8 tanaman pangan utama berdasarkan banyaknya rumah tangga yang mengusahakan di Kabupaten Deli Serdang, antara lain adalah padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Pokok bahasan yang pertama adalah kelembagaan pertanian. Kapasitas atau kemampuan petani merupakan salah satu prasyarat bagi petani untuk berpartisipasi dalam pembangunan pertanian. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan bagi masyarakat petani dianggap penting karena dengan beberapa alasan. Yang pertama, banyak masalah pertanian yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga petani. Yang kedua, organisasi masyarakat memberikan kelanggengan atau kontinuitas pada usaha-usaha untuk menyebarkan dan mengembangkan teknologi atau pengetahuan teknis kepada masyarakat. Dan yang ketiga, untuk menyiapkan masyarakat agar mampu bersaing dalam struktur ekonomi yang terbuka. Pernyataan ini telah dinyatakan oleh Bunch pada tahun 1991. Karakteristik petani dan usaha tani di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Karakteristik petani yang meliputi usia, tingkat pendidikan, luas lahan, dan pengalaman petani. Kemudian terdapat karakteristik produksi. Karakteristik produksi yaitu jumlah hasil panen selama satu periode tanam. Berikut merupakan tabel karakteristik petani dan karakteristik produksi petani di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Berikut ini merupakan tabel karakteristik petani yang dapat disimpulkan bahwa usia petani responden dimulai dari 30 tahun sampai 64 tahun. Dengan tingkat pendidikan terendah yaitu sekolah dasar dan tingkat pendidikan tertinggi yaitu sekolah menengah atas. Pengalaman bertani para petani di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang yaitu dari 12 sampai 40 tahun. Kemudian tabel kedua yaitu karakteristik produksi. Dalam karakteristik produksi, rata-rata petani di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang mengelola lahan pribadi seluas 1.000 meter
dengan komoditas tanaman pangan dan sayuran hijau, dan rata-rata jumlah produksinya sebanyak 800 kg per luas lahan seluas 1000 meter. Kelembagaan sarana produksi. Para petani responden di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang memiliki kelembagaan sarana produksi. Yang pertama yaitu dari bibit atau benih. Para petani mendapatkan bibit atau benih biasanya langsung dari toko saprodi dan dari petaninya. Yang kedua, pupuk dan pestisida. Para petani di Kecamatan Namorambe biasanya mendapat subsidi dari pemerintah berupa pupuk urea, pupuk NPK, dan biasanya para petani mendapatkan pupuk dan pestisida itu dari toko saprodi juga. Yang ketiga yaitu alat mesin pertanian. Para petani di Kecamatan Namorambe memakai alat mesin pertanian itu berasal dari sewa alat dan mesin pertanian kepada Gapoktan Jati Kesuma Jaya, yang dimana Gapoktan Jati Kesuma Jaya menetapkan tarif sewa alat dan mesin pertaniannya seperti traktor untuk anggota Gapoktan dengan luas tanah per 1000 meter yaitu sebesar Rp90.000, dan untuk yang bukan anggota Gapoktan biaya sewa dengan luas tanah per 1000 meter yaitu sebesar Rp150.000. Kemudian kelembagaan permodalan. Sebagian besar petani di Kecamatan Namorambe menggunakan modal sendiri untuk usaha produksinya. Dari beberapa petani yang dijadikan responden, 9 orang menggunakan modal sendiri dan 6 orang menggunakan modal dari pinjaman kepada Gapoktan. Untuk pinjaman dari Gapoktan itu sendiri memiliki beberapa persyaratan khusus, yaitu anggota aktif Gapoktan dan maksimal pinjaman sebesar Rp3 juta dengan jasa 1% per bulan. Modal usaha tani ada yang diperoleh dari gaji pegawai petani itu sendiri dan ada yang mendapatkan modal dari pekerjaan sampingan seperti berdagang, buruh tani, dan pekerjaan lainnya. Lembaga permodalan yang terdapat di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang membentuk CU atau Credit Union dari hasil uang sekolah lapang, lalu dibentuk sebuah koperasi simpan pinjam dan berkembang hingga sekarang. Kelembagaan tenaga kerja. Di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, umumnya tenaga kerja berasal dari lingkungan keluarga dan bukan keluarga, seperti mempekerjakan orang lain. Biaya tenaga kerja untuk laki-laki yaitu sebesar Rp120.000 per hari. Sedangkan biaya tenaga kerja untuk perempuan sebesar Rp100.000 per hari. Pada umumnya, pembayaran upah tenaga kerja diberikan secara tunai. Penyediaan lahan. Petani di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang menggunakan lahan pribadi dan sewa lahan. Tetapi, sebagian besar petani atau 80% petani di Kecamatan Namorambe menggunakan lahan milik sendiri atau lahan pribadi. Untuk sewa lahan, dari pernyataan seorang penyuluh, yaitu sebesar 10 juta per hektar dalam jangka waktu 1 tahun. Kelembagaan irigasi. Pengelolaan irigasi di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang dikelola oleh Gabungan dan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau GP3A dan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A
yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum atau PU Pengairan. Kelembagaan pemasaran. Berikut merupakan gambar saluran pemasaran di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pemasaran hortikultura dan tanaman pangan di Kecamatan Namorambe mempunyai dua saluran pemasaran, yaitu saluran yang pertama dimulai dari petani, kemudian pedagang pengumpul kecamatan atau desa, kemudian pedagang pengumpul antar kabupaten atau kota, dan yang terakhir kepada konsumen. Dan saluran yang kedua dimulai dari petani, kemudian pedagang pengumpul kecamatan atau desa, kemudian pedagang pengumpul antar kabupaten atau kota, kemudian pedagang pengecer seperti supermarket, dan yang terakhir kepada konsumen. Kelembagaan dan penyuluh informasi. Pada hakikatnya, penyuluh pertanian dilaksanakan untuk membantu petani agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi sendiri. Beberapa lembaga penyuluhan yang berfungsi sebagai penyaluran inovasi teknologi dan penyampaian informasi kepada petani ada 3, yaitu yang pertama BPP, yaitu Balai Penyuluh Pertanian, yang kedua Gapoktan atau Keltan, yaitu Gabungan Kelompok Tani atau Kelompok Tani, dan yang ketiga yaitu penyuluh. Kesimpulannya yaitu suatu kelembagaan pertanian dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan petani, sehingga lembaga mempunyai fungsi kelembagaan yang merupakan konsep berpadu dengan struktur. Artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya. Untuk itu, perlu adanya pembangunan kelembagaan petani yang dinilai, yang dilandasi pemikiran manusia tangguh, yang didukung infrastruktur, peralatan, kredit, dan sebagainya. Maka peran kelembagaan agribisnis sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan pertanian, karena diharapkan akan mampu berkontribusi terhadap aksesibilitas petani terhadap pengembangan sosial ekonomi petani serta pasar. Sarannya yaitu kelembagaan yang ada di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi apabila ditambah dengan dukungan dari pemerintah, maka kelembagaan tersebut akan menjadi lebih baik lagi dan para petani bisa sejahtera sebagaimana mestinya. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.